Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deva Zaki Atollah, pemrograman 11 dari kelas XG. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan atau mepresentasikan hasil dari uji validitas dan cakupan dataset. Pada proyek satu ini, saya mengevaluasi kualitas data dari kualitas udara Jakarta. Pada proyek kali ini, saya akan menggunakan dataset yang berjudul Air Quality in Yogyakarta, Indonesia 2021, dengan tema lingkungan dan kesehatan. Dengan tujuan analisis saya adalah untuk memverifikasi data April 2021 untuk menilai keandalan dataset yang berfokus pada periode April 2021. Lalu kriteria penilaian yang saya ambil adalah akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitas. Lalu adalah Lalu selanjutnya adalah temuan utama, di mana temuan utama saya kali ini adalah fluktuasi polutan seperti PM2,5 atau AQI dan AKI pada April 2021 dan juga rekomendasi saya mengenai dataset ini untuk melakukan verifikasi tambahan sebelum kebijakan lainnya. Lanjut, untuk bidang yang pertama adalah akurasi. Objektif dari dataset ini yang saya temukan adalah data ini direplikasi atau dikompilasi dari sumber pengukuran lapangan atau sensor yang telah diolah oleh seorang analis data. Dan keakuratannya bergantung pada kualitas sensor dan metodologi pengumpulan data mentah yang digunakan uploader. Dan tentunya perlu di cross-check. Sumber data ini adalah sensor kualitas udara atau data sekunder dari lembaga pemantau independen. Dan dengan demikian, tingkat akurasi ini adalah sedang, di mana sumber primer tidak dapat diakses langsung, karena data ini merupakan kompilasi pihak ketiga, yakni user Kaggle, sehingga memerlukan pengujian intensif terhadap sumber otoritatif resmi. Kemudian adalah relevansi. Tingkat relevansi dari dataset ini adalah tinggi, dengan relevansi subjek, variabel, dan lokasi sangat sesuai dengan tujuan proyek. Dibuktikan dengan lembaga penerbit sumber data, yakni Kaggle dengan uploader kadang muntaha, dan dengan dataset ini sangat relevan karena mencakup variabel polutan spesifik yang menjadi topik utama proyek di lokasi Yogyakarta. Dan tentunya dataset ini didukung dengan penyaji datanya berupa eh dan tentunya dataset ini didukung oleh penyaji data seorang Adang Muntaha, yaitu data scientist atau analis dengan latar belakangnya sebagai profesional analisis data. Dan juga Adang Muntaha ini juga lulusan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika UGM. Berikut adalah sumber LinkedIn-nya. Selanjutnya adalah keandalan. Dataset ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta, dan cara pengambilan data ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Dan kemudian, apabila terjadi kesalahan data dan dilakukan penelitian ulang, maka tidak ada mekanisme koreksi resmi, dan hanya perbaikan hanya dapat dilakukan oleh uploader atau melalui forking, yakni pembuatan versi baru oleh pengguna Kaggle lain setelah diverifikasi. Selanjutnya adalah, selanjutnya adalah aktualitas, di mana em, periode terakhir pembaruan dataset ini adalah pada tahun 2021. Namun pada sumbernya berkelanjutan, yakni 2019 hingga 2023, seperti pada gambar. Dan jangka pembaharuan data ini adalah setiap jam pada hari di mana data diambil, dengan 4 kali per bulan atau 4 hari per bulan. Dengan meninjau 4 dapat segi, yakni akurasi, relevansi, keadilan, dan aktualitas dapat ditinjau. Akurasinya adalah sedang, karena sumber primer tidak dapat diakses langsung, relevansi tinggi, keandalan yang rendah, dan aktualitas yang baik. Dapat disimpulkan bahwa data kualitas udara Yogyakarta 2021 bersumber dari dataset Kaggle dinyatakan memiliki validitas tinggi untuk tujuan analisis dan pengujian keabsahan, seperti akurasi, relevansi, dan aktualitas. Namun memiliki keandalan yang buruk karena kurangnya transparansi dari dataset. Dan selanjutnya adalah verifikasi sumber yang saya lakukan pada berita. Saya menggunakan 3 berita. Berita pertama berjudul PPKM Darurat, Mutu Udara Kota Yogyakarta Membaik, dengan temuan penting pada laporan Juli 2021 yang menyatakan mobilitas rendah, menyebabkan polutan seperti CO dan PM2,5 menurun, sehingga memvalidasi bahwa polusi dikontrol oleh aktivitas transportasi di periode dari 2021. Dan berita kedua adalah berjudul Ramai Soal Kualitas Udara Jogja, kadar polusi Sorowajan paling tinggi, yang menyatakan bahwa kualitas udara di Jogja sejak tahun 2021 hingga 2023 lebih banyak didominasi warna kuning dan jarang berwarna hijau, membenarkan bahwa klaim fluktuasi polusi dalam dataset.
Selanjutnya adalah berita 3 dengan judul polusi udara Jogja ngegas. 5 daerah ini di atas pedoman WHO, menyebutkan PM2,5 sebagai polutan utama dan mengaitkannya dengan faktor antropogenik, seperti pembakaran sampah, memberikan konteks penyebab pencemaran yang relevan dengan data historis. Dan juga saya mau memverifikasi sumber data saya tadi juga dengan jurnal. Jurnal pertama yang berjudul Analisis Kualitas Udara Ambien PM2,5 dan Risiko Kesehatan di Masyarakat Sekitar Unit Pengelolaan Sampah, Kota Yogyakarta. Dan jurnal yang kedua berjudul Clustering Pencemaran Udara Yogyakarta menggunakan algoritma K-means dan Orange Data Mining. Dan berikut daftar pustaka dari 3 berita dan 2 jurnal yang saya gunakan untuk memverifikasi dataset sebelumnya. Dan demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun di presentasi atau pada cara penyampaian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.